Sebuah pabrik penggilingan padi atau rice milling unit berdiri di Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Uniknya, proses pembuatan mesin penggilingan berkapasitas 10 ton per jam itu dirakit secara manual oleh seorang warga bernama Sudarmaji yang juga menjadi Ketua BUMDes Sumber Purnama. Kamis 25 November 2021 lalu, mesin penggilingan padi itu resmi beroperasi. Peresmian dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono, didampingi sejumlah tokoh termasuk anggota DPRD, Johan Syah, dan Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan Nasional, Muhammad Sofyan Nur. Ide awalnya itu tadi, keluhan petani dan jeritan petani. Nggak ada yang peduli. Faktornya adalah harga gabah anjlok dan tidak laku. Penemuan Bapak seperti ini, kemana Bapak belajar ataupun seperti apa? Dari Pindrang dan Sidak. Bahkan dari Pasuruan. Bangga, begitulah yang terpancar dari raut wajah Sudarmaji dan tim di badan usaha milik desa yang berperan menjadi pengumpul gabah petani untuk digiling menjadi beras. Di situ juga ada disiapkan pengemasan beras dan pemasaran, di mana produksi padi dari desa itu kelak bisa terdistribusi ke seluruh Kukar, bahkan keluar daerah. Kegembiraan terpancar juga dari wajah Sekretaris Daerah Sunggono, sebab penggilingan padi itu mengukuhkan kabupaten itu menjadi penyumbang produksi beras terbesar di Kaltim. Saat ini Kukar memproduksi 40% kebutuhan beras warga Kaltim. Ya, hari ini kita sangat merasa bersyukur, berterima kasih kepada Sudarmaji juga Pak Desa yang sudah menginspirasi kita semua bahwa dari desa itu ternyata ada hasil karya yang monumental yang bisa meningkatkan taraf hidup petani melalui RMU ini, gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi bagian dari sebagian pemasaran petani yang selama ini menjadikan masalah pemasaran, masalah pasca produksi yang kadang-kadang terkendala. Kita berharap mudah-mudahan melalui apa yang sudah dirintis oleh BUMDes ini itu bisa diperluas cakupan kerjasamanya dengan desa-desa lain, kemudian produksinya bisa lebih meningkat seperti harapan Pak Ketua KPN Nasional tadi, bahwa sebenarnya di antara permasalahan kita adalah bagaimana supaya RMU ini bisa efisien. Ya, karena kalau dia hanya produksi selama 4 bulan itu ada banyak waktu yang tidak produktif dan itu menyebabkan biaya kos yang tinggi juga. Seperti apa Bapak menilai? Jadi pertama yang seperti saya sampaikan ya, saya kagum salut ada teman yang mau bangun RMU ini, dan saya sudah sampaikan tadi jarang-jarang ada orang yang berani membangun ini. Jadi seperti yang saya pikirkan ini inspirasi bagus untuk masyarakat Kukar, bahwa ada orang berani memulai sebetulnya ini bisnis baik, ini efisiensinya yang harus dijaga. Jadi saya secara pribadi sebagai ketua salut dan mengucapkan selamat hormat kerja. Dan ini akan saya bawa ke nasional, mungkin bisa dikembangkan di daerah lain. Mesin giling padi karya Sudarmaji dibangun dengan alokasi dana pembelian alat-alat sekitar 400 juta rupiah. Padahal kalau beli mesin giling pabrikan yang sudah jadi dengan kapasitas yang sama, harganya sekitar 700 sampai 800 juta rupiah. Ada selisih harga yang lebih murah sehingga hasil kerja mesin rakitan dijamin oleh Sudarmaji lebih efisien dari mesin pabrikan. Kalau secara keseluruhan ini 1 M lebih. Iya. Baik. Tapi kalau untuk peralatannya ini 400-an. Berarti nanti mekanisme pembayaran angsuran itu mungkin dari keuntungan BUMDes sendiri Pak ya, dengan Bukan, ini kita kan menggandeng investor. oh baik. Nah, jadi modelnya itu gini. Profit sharing. Artinya itu BUMDes yang membeli gabahnya. Baik. Nah, terus investor ini yang ngambil upah gilingnya dengan beras-berasnya BUMDes. Nah, jadi ini khusus berasnya BUMDes yang digiling dan yang diolah. Kebetulan memang khususnya untuk beras Kukar itu punya brand tersendiri dari wilayah aman. Nah, jadi kita juga bersaing dengan beras-beras dari PPU, kita masih unggul. Apalagi ditambah dengan peralatan-peralatan ini kita unggul. Prestasi Sudarmaji mendapat acungan jempol anggota DPRD Kutai Kartanegara dari fraksi Golkar, Johan Syah.
Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan 5 yang meliputi Lokulu dan Lojanan itu, kehadiran mesin giling padi sangat bermanfaat bagi petani karena akan menstabilkan harga. Sebelum menjadi anggota DPRD, Johansyah adalah seorang kepala desa, bahkan dia lebih suka disebut sebagai petani, sehingga merasakan bagaimana bahagianya para petani ketika hasil produksi gabah tidak perlu lagi jauh dibawa ke mesin penggilingan padi. Jarak yang dekat tentu saja mengurangi ongkos angkut dan membuat penghasilan petani menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya sebenarnya di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Golongan Karya. Saya sebelum jadi DPRD saya adalah seorang kepala desa yang merupakan orang desa. Makanya pada hari ini dengan adanya peresmian Rice Milling Unit RMU Badan Usaha Milik Desa Sumber Purnama Desa Lusumber Kecamatan Lokulu, saya sangat merasa bahagia dan bangga terhadap inovasi-inovasi yang sudah dibuat oleh pemerintah desa bersama dengan BUMDes. Karena desa bisa berkembang itu jikalau di dalam satu desa itu ada hal-hal yang kita banggakan. Nah, Desa Lusumber Sari ini salah satunya pada hari ini adalah penggilingan padi yang nantinya akan menghasilkan dalam per jam itu sampai 1 ton per jam. Nah, saya berharap ke depan penggilingan padi ini yang dikelola oleh BUMDes Sumber Purnama Desa Lusumber Sari Kecamatan Lokulu bisa menjadi pabrikan skala nasional. Karena pabrik ini dibuat dengan secara manual, tetapi hasilnya bisa menyamai dengan hasil pabrikan. Kalau kita beli pabrik ini di toko atau di agen itu harganya kurang lebih hampir 700 juta. Tapi dengan kerja sendiri, dirakit sendiri itu hanya sampai dengan 400 juta. Nah, ini saya baru mau minta tadi kepada Ketua KTNA, saya juga minta kepada Pak Sekda supaya ini bisa dipatenkan di Dinas Perindustrian sehingga ini bisa menjadi inovasi untuk seluruh masyarakat di nasional bahwa ini adalah hasil ciptaan dari petani dari Desa Lusumber Kecamatan Lokulu yang dibina oleh BUMDes Sumber Purnama Desa Lusumber Sari. Johansyah memahami jika nasib petani termasuk petani di Lokulu selama ini sering rugi karena harga gabah yang tidak stabil. Perilaku pasar yang tidak menentu membuat para petani frustasi dan pada akhirnya meninggalkan pekerjaan bertani. Itu sebabnya Johansyah mengaku akan menyokong operasional penggilingan dan sektor ikutannya seperti pengemasan dan pasar. Dia menyampaikan selamat kepada Sudarmaji dan seluruh pengurus BUMDes karena telah memberikan karyanya untuk membangun pertanian di Lokulu. Untuk itu Johansyah ingin agar hasil karya Sudarmaji segera dipatenkan sebagai buah karya anak bangsa dari Lokulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, katanya mudah-mudahan nanti karya dari Pak Sudarmaji ini bisa dipatenkan, bisa dijadikan bahan produk ya, khusus untuk bagaimana proses penggilingan padi itu bisa efisien seperti yang beliau lakukan ini. Dari Lokulu, Hardin, BKTV melaporkan.